selama pertandingan, medis, dokter, fisio itu harus melihat secara detail gitu setiap permainan gitu. Makanya saat kejadian itu berlangsung, insiden cedera berlangsung, kita tahu apa yang pengen langsung kita lakukan seperti itu. Nama saya Jeremy Halomo Simamora, panggilan saya JJ, saya fisioterapi di Persija Jakarta. Mungkin berapa orang hanya tahu Bang Izar ya sebagai fisioterapi di Persija Jakarta. Tapi sekarang Mas JJ yang selalu hadir saat tim tampil, boleh diceritain? Ya, jadi memang Bang Izar tuh udah menjadi sosok lama ya di Persija ya. Sampai sekarang pun Bang Izar masih tetap ada mendampingi tim juga. Cuman mungkin lebih banyak di belakang layar ya, saya yang terjun. Bang Izar itu memberikan saya kesempatan tahun lalu di saat masuk putaran kedua, dia memberikan tawaran kepada saya bagaimana apakah saya pengen terjun lebih dalam lagi, dan saya sangat berterima kasih dia sudah mau memberikan saya kesempatan itu, sehingga saya seperti lebih tertantang lagi di Persija Jakarta, sehingga saya ambil kesempatan itu gitu. Tapi kalau dibilang sekarang kita berdua kolaborasi sih sebenarnya, semuanya tetap ada, jadi Bang Izar tetap ada di belakang layar. Ini musim kedua Mas JJ di tim senior ya, mungkin bisa diceritakan sedikit perjalanannya bisa sampai ke tim senior gimana? Oke, jadi saya mengawali karir di fisioterapi sebenarnya setelah saya lulus dari universitas. Sekolah saya sebagai fisioterapi, saya sempat kerja dulu di sebuah klinik di Dharma Wangsa. Di situ saya bekerja hampir 8 bulan. Setelah bekerja, saya dapat tawaran langsung dari Bang Izar kebetulan waktu itu untuk mengisi kekosongan fisioterapi di tim junior. Saya sempat di tim junior itu hampir 2 musim. Setelah itu saya juga dapat tawaran kebetulan langsung dari Pak Ferry untuk saya dipromosikan naik ke tim utama, sehingga saat era Thomas Doll saya naik ke tim utama. Itu megang akademi berarti U20, U18, U16 semuanya dipegang sama Mas JJ? Ya, waktu megang akademi saya pegang semua, jadi dari mulai boarding school Persija sampai ke U20 tuh saya pegang semua. Oke, mungkin orang juga ngeliat kalau saat bertanding ya, jika ada pemain yang jatuh di lapangan, Mas JJ sama dokter selalu lari ke dalam lapangan. Nah, itu bisa dijelasin nggak sih tindakan apa yang Mas JJ lakuin? Oke, baik. Jadi kalau secara teori di fisioterapi itu ada namanya TOTAPS ya. TOTAPS ini terbagi dari T, O, T, A, PS gitu. Semuanya ini ada rincian masing-masing. Jadi itu yang kita lakukan gitu. Salah satunya kita mengamati. Jadi di pinggir lapangan fisioterapi sama dokter itu mengamati dulu nih kegiatan dalam lapangan itu apa gitu. Setelah itu kita observe. Kita bisa observe. Jadi saat kita masuk ke lapangan ya kita melakukan tindakan TOTAPS itu gitu, sehingga apa yang dilakuin merujuk ke tindakan TOTAPS. Berarti sebenarnya kalau misalkan ada sebuah insiden di lapangan, berarti Mas JJ sama dokter sebenarnya udah tahu dong, udah dari jauh tuh udah kelihatan. Oh, ini kayaknya kemungkinan besar pemain ini ada masalah ini di sini atau gimana? Oh, pasti kita pasti harus tahu minimal itu di awal-awal tuh kejadiannya itu seperti apa gitu, karena itu juga menentukan nanti kita harus masuk dengan cepatkah ke lapangan atau kita harus masih bisa observasi dari pinggir lapangan dulu gitu. Makanya itu yang saya bilang tadi, kegiatan TOTAPS itu ada yang salah satunya tuh observe juga, terus ada salah satunya kita melihat juga dari jauh apa sih sebenarnya kejadian yang terjadi gitu. Jadi selama pertandingan, medis, dokter, fisio itu harus melihat secara detail gitu setiap permainan gitu. Makanya saat kejadian itu berlangsung, insiden cedera berlangsung, kita tahu apa yang pengen langsung kita lakukan seperti itu. Oke, penyembuhan itu kan sebuah proses ya Mas J. Misalnya ada pemain yang cedera, apa langkah-langkah yang dilakukan agar semua pemain jadi kembali fit lagi? Nah, jadi kalau kita berbicara tentang penyembuhan pemain itu panjang ya, itu panjang, itu nggak bisa secara singkat. Jadi yang pasti kita berbicara dari fase awal,
Kita bicara dari fase awal, kita bicara sampai akhir, yaitu fase di mana si pemain ini harus kembali lagi ke caburnya gitu. Itu biasanya kita sebut return to play, return to olahraganya gitu, cabur olahraganya. Jadi memang fisioterapi itu akan bekerja mulai dari awal, dari fase awal hingga dia bisa kembali lagi ke lapangan seperti itu. Ini kan berarti Mas JJ udah di EPA udah pernah, di tim senior udah pernah. Perbedaan besarnya apa di situ? Sebenarnya kalau perbedaan besarnya sih lebih ke pemahaman ya, lebih ke pemahaman. Kalau menurut saya di EPA itu anak-anak itu pemahamannya masih agak kurang, terutama tentang medis gitu. Jadi mereka kadang masih belum tahu mereka tuh harus ngapain dan harus diapain gitu. Itu yang menjadi tantangan gitu. Ditambah anak-anak itu masih tanggung jawab 100% adalah orang tua. Dimana kadang keputusan orang tua itu kadang akan ada tolak baliknya sama keputusan dari medisnya gitu. Contoh kayak sekarang banyak orang yang berpikiran bahwa cedera ini harus seperti ini gitu. Secara natural, tapi sebenarnya secara medis tuntutannya tuh harus seperti ini gitu loh ya. Contoh misalnya kalau kita melihat ada patah tulang, contoh misalnya, kita kan pasti secara medis kita kirim ke rumah sakit, foto ronsen dan lain-lain gitu kan. Tapi kan masih banyak juga di masyarakat yang percaya, oh ini harus dibenerin ke ahli patah tulang tanpa harus melihat ronsen dulu dan lain-lain gitu loh. Itu yang terkadang menjadi kesulitan saat di EPA. Terus yang kedua, di EPA itu anak-anaknya kan masih seperti meraih cita-cita gitu loh. Jadi mereka saat terkena cedera, mereka tuh dropnya lebih jauh lagi, karena mereka tuh kayak berpikir setelah saya cedera, apalagi cedera parah yang membutuhkan operasi dan lain-lain, mereka berpikir kayak, saya bisa nggak sih kembali lagi ke top perform saya bisa nggak sih ngelanjutin cita-cita saya jadi pemain Liga 1 gitu. Itu yang terkadang di EPA kita harus menjadi kakak, terkadang kita harus menjadi saudara kandung gitu, supaya kita bisa memahami dia, terus membuat dia juga percaya bahwa dengan adanya visio, kalian bisa balik lagi loh gitu. Nah, tapi kalau di tim senior itu lebih ke bagaimana mengembalikan mereka untuk ke perform lagi gitu loh. Mereka udah paham semua tentang, oh mereka harus begini, itu kurang lebih mereka jauh lebih paham. Tapi terkadang kita bagaimana caranya meyakinkan dan membuat sebuah terapi yang terkonsep, membuat si pemain ini kembali lagi ke top performnya. Semua orang bisa sembuh gitu lah, dengan normal semua orang bisa sembuh, tapi catatannya bisa nggak kembali lagi ke top performnya seperti itu sih. Ke cedera terparah yang pernah Mas J ditanganin pas di EPA sama di tim senior apa? Bisa ceritain nggak? Ya sebenarnya cedera-cedera yang parah itu ya yang sejauh ini saya dapat di tim ya, semuanya ya pasca operasi sebenarnya. Itu kategorinya udah termasuk berat menurut saya kalau di tim gitu. Di EPA saya dapat, di tim senior saya juga dapat. Oke. Mungkin beberapa orang masih ada awam juga ya. Perbedaan measure sama visio apa sih, Mas? Jadi gini. Kalau di fisioterapi itu kan lahir dari sebuah pendidikan. Ya, dari sebuah pendidikan di mana kita harus sekolah dulu dan lain-lain gitu. Nah, di dalam fisioterapi itu ada namanya modalitas. Jadi modalitas ini terbagi-bagi lagi. Ada menggunakan elektrik, ada manual terapi dan lain-lain. Nah, manual terapi ini di dalamnya ada kayak stretching, terus manual, terus ada juga massage. Jadi massage itu adalah salah satu bentuk dari terapi tapi menggunakan teknik manual gitu. Nah, perbedaannya adalah seorang masseur mungkin ya menurut saya sekarang kan ada organisasi juga gitu yang kayak terapi fisik dan lain-lain. Saya sejujurnya kurang memahami itu gitu. Nah, mungkin kalau masuk ke anggotaan itu akan dikatakan sebagai masseur, bisa dikatakan sebagai masseur. Tapi kembali lagi perbedaannya yang paling inti adalah ketika kita pengen dikatakan sebagai seorang fisioterapi, pastinya kita harus melakukan yang namanya pendidikan yang berjenjang gitu. Oke. Pentingnya visio dalam dunia olahraga? Oke, kalau menurut saya sangat penting. Karena apa? Karena pertama adalah visio ini bukan hanya menangani orang saat sakit. Misalnya kayak, aduh cedera nih, visio datang. Terus visio standby masuk ke lapangan gitu. Bukan hanya itu, karena visio itu juga memberikan yang namanya pencegahan cedera. Jadi pencegahan cedera ini diawali dari sebelum dia cedera gitu. Peran visio udah ada di situ. Gitu. Habis itu kalau si orang ini kena cedera dan orang itu pasca rehab dan untuk kembali ke lapangan. Jadi menurut saya
penting banget karena dari awal aja kita udah menemani si olahragawan ini sampai ke akhir gitu. Terus terkadang kita juga harus berkolaborasi sama beberapa staff yang lain seperti pelatih fisik dan lain-lain itu untuk memberikan yang terbaik, program-program bagaimana Visio ini memberikan program untuk meningkatkan fisiknya si pemain, mungkin meningkatkan kekuatan otot dan lain-lain gitu. Jadi menurut saya sangat penting. Oke, agak sedikit luar dari topik. Dari pengalaman Mas Jadi sendiri, momen yang paling menyenangkan selama bekerja sebagai Visio di Persija? Kalau menurut saya, semua momen yang ada di Persija sangat menyenangkan, tapi itu setiap momen kemenangan ya. Pokoknya setiap momen kemenangan itu menyenangkan gitu. Mas JJ punya saran untuk orang yang mau memulai sebagai fisioterapi di tim olahraga profesional? Yang pasti kalau kita mau menjadi fisioterapi, kita harus sekolah dulu karena di Jakarta pun banyak juga ya, udah banyak kampus-kampus yang membuka cabang keilmuan untuk sekolah fisioterapi. Pastinya harus lulus dulu. Terus kalau misalnya mau terjun di olahraga sih menurut saya bagus ya gitu, jangan ragu karena lanjutkan aja. Karena saya pun ketika terjun di olahraga ngerasa lebih nyaman dibanding saya kerja di klinik sejujurnya.